Saya tahu persis sistem pengerjaan caping ini itu memang sulit. Tapi berhubung saya itu dikasih wasiat orang tua, disuruh melanjutin supaya caping ini nggak punah. Dia tidak bisa berkembang, tidak bisa mewariskan kerajinannya ke tangan-tangan anak muda hari ini. Pembuatnya dalam tanda kutip sudah tidak ada, kan otomatis yang dibuat nggak ada gitu loh. Ya terancam punah menurut saya. Angger sapa-sapa sing gelem tak warai lunga rene kudune. Nek ora rene kan aku ora iso, wong aku ora iso mlaku. Sebenarnya dari desa sendiri itu Pak, sudah mengantisipasi cari generasi dari Karang Taruna, tapi ya nggak ada yang mau. Berbicara tentang pelestarian, ya kami mencoba untuk bagaimana caping kalau ini tidak punah. Gimana ya? This is not just a matter of how a small-scale business survive at Misto competition. After hundreds of years of survival, caping kalo, a traditional head native to Kudus, Central Java, Indonesia, is now on the verge of extinction. Can caping kalo survive? Are you tired of giving up and leaving history behind? I will take a step to find the answer. Caping kalo is a traditional clothing accessories originating from Kudus, Central Java, Indonesia. The head is round and flat like a sieve and was originally used by local farmers to protect themselves from the sun while working in the rice field. However, over time, its use has become more limited and now only appears at important moments such as city anniversaries, traditional events, or high-value collectibles. Unfortunately, despite being a promising business, caping kalo is facing the challenge of extinction, as the number of artisans are very limited. Currently, there are only 2 active craftsmen, Kamto, 55 years old, and Rudipa, 73 years old, from Gulang Village, Mejobo District, Kudus Regency. To learn more about the existence of caping kalo, I traveled to Kudus, which is located on the north coast of the Java Sea. The distance from Semarang to Kudus can be reached in 1.5 hours by car. The first destination I had to visit to learn about the history of caping kalo was the Jenang Kudus Museum. The nuance of caping kalo is felt as soon as you enter the museum grounds. A large photo of people wearing traditional Kudus clothing complete with caping kalo is displayed at the entrance. Inside the museum, there are also replicas of traditional Kudus clothes. Some visitors were seen taking pictures wearing traditional clothes, of course, wearing caping kalo. Unfortunately, there is no information about the origin of caping kalo in the museum.
but the presence of Caping Kalo in this museum shows the importance of Caping Kalo for Kudus. Continue my journey through Caping Kalo to the house of Caping Kalo itself, or the house of its maker, Kamto. Kamto House, located in Gulang Village, Mejobo District, Kudus Regency. Kamto is arguably the last still person in the business of making the original version of Caping Kalo. It was from Kamto's hands that the Caping Kalo was born, which is widely circulated in demand by collectors as far as Europe and other parts of the world. Gimana ya? Kalau dulu itu ya waktu saya kecil namanya caping halus, tapi sekarang namanya caping kalo. Kemungkinan ya warnanya itu menyerupai kalo itu yang buat persan santan. Kan ada lah gitu. Iya. Kemungkinan itu. Buat meres santan ya. Ya kemungkinan warna hampir sama dari bambunya juga. Wah ini ya. Ini kayak benang ya Pak ya. Iya. Tapi ini dari bambu ini. dari bambu. Wah ini tinggal satu orang Pak. Terus yang terang bikin dari tinggal generasi penggantian yang belum ada ini. Terus terang. Karena saya tahu persis sistem pengerjaan caping ini itu memang sulit. Tapi berhubung saya itu dikasih wasiat orang tua, disuruh ngelanjutin supaya caping ini nggak punah. Caping ini tuh 95% dari bambu. Yaitu ada bikin ini, bikin ini. Bagian-bagiannya ya. Ada yang bikin ini sendiri untuk iker-iker juga, maksudnya kan gitu Pak. Jadi makanya dari generasi sekarang itu enggan mengerjakan itu. Kamto is fourth generation of Caping Kalo craftsmen, receiving the skill to make and assemble the parts of Caping Kalo from his parent. Kamto is determined to continue preserving Caping Kalo until the end of his life. Kamto's Caping Kalo is the original version that has a high level of complexity. Part after part is meticulously assembled. Kamto's products have penetrated the European market and have sold up to 2 million rupiahs per piece in online store. But the price Kamto gets from the Caping Kalo is only 450,000 rupiahs. Yang terkenal ya Bu Irin, desainer istana itu, kemungkinan ya utusannya Bu Iriana kemungkinan. Kan pada waktu 2022 kemarin itu dipakai untuk kira bendera merah putih, bendera pusaka merah putih. Oh, dari Istana Kepresidenan pernah ke sini nyari? Cari. Tuh, pernah. In fact, to make one Caping Kalo, Kamto needs capital of up 350,000 rupiahs, not including his labor capital. Caping ini tuh ada yang bikin online. Dibikin online. Sudah dijual online? Kemungkinan yang beli siapa nggak tahu. Satu caping itu di bingkai laku 2 juta. Wah, 2 juta Pak? 2 juta. Iya. Itu pada waktu saya masih jual murah dulu itu. Masih 350 malah. Ada yang jual 2 juta. Itu dibuat online. Tapi yang beli itu siapa, orang mana saya nggak tahu, katanya laku 2 juta Pak, tak bikin online Pak gitu. Operasi satu caping kita hitung semua, ada tenaga, lain-lain itu kurang lebih 325. Sebenarnya dari desa sendiri itu Pak sudah mengantisipasi cari generasi dari Karang Taruna, tapi ya nggak ada yang mau. Ya pelatihan tetap pelatihan, cuma ya habis itu saya nggak tahu gimana ya.
Ya, mudah-mudahan ya dari pemerintah daerah atau gimana itu ada yang bantu. Unfortunately, Kamto still find it difficult to make caping kalo in large quantities. The level of complexity is extraordinary, making fine plates very difficult to make. Currently, Rudipah is the only person in the world who can make it. From Kamto's house, I head to Rudipah's house, the only person left who can make fine plates, the most intricate part of caping kalo. Rudipah house is located just 1 kilometer from Kamto's. Just like Kamto's, Rudipah is a unique figure. Her dedication to preserving the caping kalo is unparalleled. Just imagine, Rudipah, who is elderly and has limited hearing, is able to sit on the floor of her terrace from morning to evening to weave bamboo thread into fine plates for caping kalo materials. It takes Rudipah 6 days to make one piece of finely woven caping kalo material. Rudipah's small fingers skillfully weave the bamboo threads into fine plate. There can't be any mistake, or Rudipah will have to start all over again. Just like Kamto, Rudipah get her weaving skills from her family. A few decades ago, there were many people like Rudipah. But now, there is only one caping kalo weaver left in the whole world, Rudipah. Putrane mboten nonton sing saged, putrane. Mboten Ini. saged, Oh, mboten diajari. mboten purun. Mboten purun. Turene mboten sabar ngoten. Oh, nggih. Lah jenengan riyen sing ngajari sinten? Asale niku nggih mbok kula. Nek mbok kula tilar. Nggih. Kula ajar-ajar kalih tangga-tangga. Ndek niku sak tangga niki ndamel sedanten ndek niku. Oh, riyen. Kula nek diajar kalih tangga-tangga. Oh, nggih. Sakniki tangga-tangga tesih wonten sing damel. Penonton blas. Loh, Kantun kula entok. berarti Mbak Rudipah ki ambakan sing Nggih. damel. The price Rudipah get from a fine weaving is 90,000 rupiah only. Without her hard work, loyalty, and dedication to preserving the caping kalo, Rudipah would not be able to continue her work. Angger sapa-sapa sing gelem tak warai lunga rene kudune. Nek ora rene kan aku ora iso, wong aku ora iso mlaku. Mbah, matur nuwun. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit, Mbah. Kula laris nggih. Nggih, amin, matur nuwun. My exploration of caping kalo became even more exciting when I met an artist from Kudus named Asa Jatmiko. Jatmiko is an important figure behind the re-emergence of caping kalo. Jatmiko gave birth to the caping kalo dance, which is now often performed to reintroduce caping kalo as a cultural heritage of Kudus. Sebetulnya kan Kudus itu
banyak sekali kearifan lokal, kemudian kerajinan-kerajinan yang punya masyarakat asli begitu. Nah, pada saat itu kita sudah menemukan atau masyarakat luas lebih tahu tentang religi, tentang rebana dan sebagainya soal itu. Nah, kemudian kami melihat memang ada salah satu itu caping kalo itu. Caping kalo itu ini ki rada aneh ya, neng Kudus nggak pernah dilihat hari ini, tetapi di Desa Gulang itu mereka mengakui bahwa caping kalo ini asli kerajinan mereka, kira-kira begitu. Nah, kemudian kami telusuri, riset kecil-kecilan gitulah. Ternyata banyak sekali cerita di situ tentang dia tidak bisa berkembang, tidak bisa mewariskan kerajinannya ke tangan-tangan anak muda hari ini, sehingga muncullah semacam keprihatinan gitu ya, atau semacam kepengin membantu. Opo sih, nek duit kan ran duwe Mas. Jadi apa yang bisa kita kembangkan dari situ, maka kemudian kami menggagas bersama teman-teman itu satu bentuk tarian tentang proses pembuatan caping kalo. Siapa tahu kemudian dari sana karena ada filosofinya memang kemudian bisa mendekatkan dengan masyarakat. Selain itu bisa diapresiasi sebagai karya seni juga. Through this dance, Asa hope that the name of Caping Kalo will be heard again, not vanish by the times. Kerajinan ini, bahwa kerajinan ini yang di Kudus sudah tinggal beberapa orang saja, saya kira saya ingin mengajak teman-teman muda ini bahwa hal-hal kayak gini ini sebetulnya mendekatkan kita kepada kampung halaman ya. Kerinduan pada kampung halaman ini mbok yo dipupuk. Artinya dengan makin tahu, makin paham, aku yakin makin cinta. Nah, maka mulailah itu inisiatif dari teman-teman itu untuk paham dulu apa kira-kira caping kalo, kelebihan dan sebagainya. Bahwa kemudian nilai itu ada berikut materi kerajinan itu plusnya di situ, kira-kira begitu. Jadi caping kalo itu kan, kata kalo sendiri kan kailu. Kalo itu kailu gitu. Dalam perspektif Kudus. Kailu itu yang mana? Yang satu yang tidak bisa dipersekutukan, yaitu persekutukan Tuhan sendiri. Kailu. Kira-kira begitu. Makanya kemudian golong satu itu artinya manusia itu mestinya hidup menyatu atau golong atau mantep derek Gusti. Kira-kira begitulah. Ternyata dalam ya. Kira-kira begitu ya, yang ingin diwariskan nilainya itu. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi teman-teman yang menurut saya punya keprihatinan, kepedulian terhadap caping kalo ini, ayo kita bergerak untuk mengangkat ini menjadi berdaya lagi gitu ya, menjadi industri yang benar-benar bisa bisa dijual secara ekonomi, tetapi juga kita sambil nguri-uri menyelamatkan ini. Untuk kemudian sebetulnya ujung-ujungnya pewarisan nilai itu. Bukan soal mewarisi, iki lho caping kalo wis tak gawe terus mbok gawe meneh, bukan soal itu semata ya. Tetapi ada lho nek nderek Gusti iki yo koyo ngene iki lho. Aku rasa ngekeki buku gawenen ngene. Ono sabar, ono syukur, ono berterima kasih dengan teman. Pewarisan nilai ini menjadi penting buat pembangunan karakter di anak-anak muda. Jadi tidak sekedar fisik begitu. From Asa Gold's hand, Caping Kalo Dance has been performed at various important events in Indonesia. Ya potensi ada, tetapi harus dikawal ke distribusinya. Ini kalau misalnya hanya mengandalkan tari, selama ini kan Payu karena ada tari yang grup-grup tari yang kemudian membuat tari kreasi, kemudian saya bikin tahun lalu itu festival tari Caping Kalo. Otomatis kan satu grup aja 9 kali 10 kelompok misalnya. Tiba-tiba Pak Kamto dan Bu tiba kebanjiran order kan gitu. Kami sudah melakukan lewat kecil-kecil itu. Seandainya distribusi ini tidak hanya ke kelompok-kelompok tari, tapi yang kolektor dan sebagainya atau untuk pendidikan, saya kira akan lebih baik. Artinya memang harus diciptakan, distimulasi. Karena inisiatif dari pengrajinnya sendiri saya kira akan sangat kurang ya, lemah dalam arti kita harus bantu.
Talking about Caping Kalo is incomplete without meeting the author of the book, Edi Supratno. Together with his fellow writers, Edi Supratno, who is also a lecturer in Kudus, reviews Caping Kalo from its history to its current development. According to Edi, writing about Caping Kalo have been found in several history books in the Netherlands since the mid-18th century. Artifacts of Caping Kalo are also still found in many Dutch museums today. Even many European citizens have Caping Kalo as a collection object. Berdasarkan penelitian kami, gitu ya, mau tidak mau kita merujuk ke dokumen-dokumen Belanda. Iya. Dokumen Belanda. Ya, dokumen Belanda. Oke. Bahwa ada satu buku begitu, buku yang itu terbit 1880-an begitu ya. 1880. 80-an begitu, yang di situ muncul gitu loh. Muncul gambar, ada ya, gambar Caping Kalo gambar dipakai Caping Kalo. orang waktu itu. Hanya gambarnya saja gitu loh, hanya gambarnya saja. Dan jelas-jelas mengatakan bahwa ini dari Kudus gitu loh. Jadi buku itu menceritakan tentang benda-benda dari berbagai daerah gitu, untuk dikumpulkan. Ya. Jadi itu menjadi pegangan kami bahwa Caping Kalo sudah tercatat di abad ke-19. Edi also revealed the future of Caping Kalo, which is threatened with extinction if steps are not taken immediately to preserve it. Pembuatnya dalam tanda kutip sudah tidak ada, kan otomatis yang dibuat nggak ada gitu loh. Ya terancam punah menurut saya. Terancam punah. Karena satu, membuat ini butuh waktu yang lama, lalu kemudian produksinya sedikit, ya, sehingga kalau itu diukur dengan nilai ekonomis memang tidak masuk. Sehingga orang di tengah-tengah sekarang kerja di pabrik yang berpenghasilan begitu ya, lalu kemudian orang memilih menjadi kerja pabrik. Ya paling yang bisa dilakukan ya terus mengenalkan ini kepada generasi penerus ya, untuk agar mereka mendapat pengetahuan sekaligus ada kesadaran bahwa ini harus dilestarikan. One important point that Edi revealed was the opportunity to preserve Caping Kalo utilizing technological advance. Menurut saya mau tidak mau pemerintah terlibat. Bahwa saat ini sudah terlibat itu iya, tetapi menurut saya belum menawarkan dari sisi teknologi. Dengan teknologi itu menurut saya maka akan mempermudah yang rumit-rumit dari sisi penggarapan, dan itu kalau alat itu bisa dimiliki oleh banyak orang maka itu akan melahirkan UMKM di sentra-sentra pembuatan Caping Kalo di Mojopo. Realizing the importance of Caping Kalo preservation, the Kudus Regency government has actually taken many steps to save this cultural heritage of Kudus, including making trainings in Caping Kalo making. However, the high level of difficulty has discouraged those trained from continuing the business. The story about Caping Kalo would not be complete without an explanation from the head of the Kudus Culture and Tourism Service, Mutrika. I managed to contact Mutrika, who explained what the Kudus government had done to preserve Caping Kalo. Memang Caping Kalo ini menjadi warisan budaya kita, khususnya di Kabupaten Kudus, yang dulu Caping Kalo hanya dipakai oleh masyarakat ketika mereka di sawah, di pasar, gitu. Akhirnya berjalannya waktu, Caping Kalo ini sudah hampir punah, tidak banyak digunakan oleh masyarakat ya. Dan tentunya kita juga merasa prihatin, sehingga pemerintah mencoba untuk selalu memperkenalkan Caping Kalo dalam pelestariannya, sehingga Caping Kalo ini tidak
kami dari Dinas Bipar selalu membuat program-program untuk memperkenalkan caping kalau di masyarakat luas ya, utamanya di Kabupaten Kudus, dan sekarang sudah mulai kita kenalkan di masyarakat luas karena caping kalau ini sedikit banyak juga merupakan satu budaya kearifan lokal kami ya, sehingga kami perlu sekali untuk melestarikannya. Kalau di dinas itu melalui event-event, kegiatan-kegiatan. Jadi kita gelar melalui festival caping kalau, kemudian juga kita juga menggelar fashion yang bertema caping kalau, kemudian juga kita juga kerjasama dengan perusahaan dan desa ya, di Desa Gulang sendiri itu juga sering menggelar event-event yang menampilkan caping kalau, di mana memang pemerintah Desa Gulang ini mempunyai kewajiban baik secara moral maupun secara formal ya, bahwa keberadaan caping kalau ini pengrajinnya berada di Desa Gulang, dan sampai saat ini mungkin sudah banyak diketahui bahwa hanya tinggal 2 pengrajin saja. Akan tetapi upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gulang maupun perusahaan ini sudah berjalan bersama dengan kami ya. Ya, selama ini memang karena tingkat kerumitan caping kalau itu sendiri, ketika masyarakat mencoba untuk belajar ya, akhirnya ya apa ya, ini kita kalau melihat generasi sekarang, kita kan banyak generasi instan itu jadi mereka itu banyak yang kurang telaten gitu, seperti itu, sehingga memang kami dari pemerintah ini harus sabar Pak, harus sabar begitu, sehingga pelatihan-pelatihan ini memang harus kita genjot terus ya, baik dari pemerintah sendiri maupun dari kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Itu saya juga coba berpikir bagaimana ketika ada mesin untuk menganyam bambu itu sendiri gitu ya. Ini saya kira sangat memungkinkan dan dan saya kira mesin-mesin seperti itu nggak mahal juga ya. Akan tetapi di pemerintah ini kan memang ada tugas pokok dan fungsi yang ketika mengembangkan keterampilan semacam pelatihan-pelatihan itu OPD-nya berada di Dinas Perinkom UMKM. Nah, untuk di kami ini adalah di Kebudayaan dan Pariwisata ini tugasnya adalah pelestarian ya, sehingga ketika kami berbicara tentang pelestarian ya, kami mencoba untuk bagaimana caping kalau ini tidak punah ya, sehingga sering kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita promosikan, kita kenalkan secara luas begitu melalui event-event budaya yang kami gelar, baik yang di tingkat Kabupaten Kudus, kemudian juga pernah kita tampilkan di event di tingkat Jawa Tengah, dan bahkan di tingkat nasional. Bagaimana caping kalau bisa digunakan oleh setiap pegawai ini saya kira sangat mungkin sekali ya, karena kalau tidak kita sendiri yang memakai, lalu siapa gitu. Insya Allah akan berusaha berkoordinasi dengan OPD yang lain ya, bagaimana ketika kita rencanakan itu secara otomatis itu harus dibarengi dengan apakah caping kalau ini banyak yang membuat gitu. Ketika nanti seluruh masyarakat kita wajibkan untuk menggunakan, apakah barangnya ini ada atau bisa diadakan. Nah, ini yang masih menjadi kendala-kendala kami, sehingga upaya-upaya untuk melatih masyarakat untuk tidak hanya membuat, tapi bagaimana masyarakat mencintai caping kalau itu sendiri, ini harus kita upayakan terlebih dahulu. Begitu. We will never know when Kamto and Rudipah stop making caping kalau, continuing hundreds of years of tradition. But we know exactly that the story about caping kalau will end when Kamto and Rudipah are no longer able to make caping kalau. Conservation effort carried out by the Kudus Regency government, Asa Jatmiko, Edi Supratno, and everyone who loves caping kalau will be in vain if caping kalau really becomes extinct. In the midst of despair,
A bright spot from Caping Kalo's future emerged when technology could be used to continue Caping Kalo long road. Caping Kalo is an eyewitness of 100 years of human journey. From this Caping Kalo, we can learn about loyalty, dedication, hard work, survival, and sincerity. Will the stories about Caping Kalo will survive into the next generation? Time will tell. Erwin Ardian, Tribun Jateng, local eyes into the world.